Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah setia bersama kami di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari Selasa pagi ini kita kembali dalam program inspiratif Sudut Mata, secuil ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher. Dan pagi ini, kita kedatangan sosok istimewa, seorang budayawan yang memiliki perhatian besar terhadap sejarah dan tradisi daerah. Beliau adalah Dr. Atmadinata, MPD, yang akan mengajak kita menelusuri tema menarik, tambelan dalam lintasan sejarah dan tradisi. Sebuah topik yang akan membuka wawasan kita tentang kekayaan budaya serta nilai sejarah yang membentuk identitas masyarakat Tambelan. Langsung saja, kita simak perbincangan penuh inspirasi pagi ini bersama narasumber kita dipandu oleh Bang Mastur Taher. Silakan, Bang Mastur. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Selasa 4 November 2025 bertemu kembali dengan saya Mastur Taher dalam program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher, kilasan ke-14. Maknanya pekan ke-14 program ini sudah berjalan, dan pada hari ini bersama kita seorang tokoh sejarawan, ya, yang jelas itu apa inti kita akan tanyakan lebih jauh, Dr. Atmadinata, MPD, ya. Para pendengar sekalian, ya, acara ini juga bisa Anda mengikuti Instagram, di X, di Facebook, serta WA 0811 777 1039. Juga bisa didengarkan melalui audio streaming, yakni www.pandawafm.com. Disponsori oleh Topnet dan Apikon Multimedia serta yang lain-lain. Para pendengar sekalian, ya, hari ini dengan tema yang cukup bernuansa kedaerahan, tapi sebetulnya perannya sangat besar dalam, paling tidak dalam sejarah dan Provinsi Kepulauan Riau. Sejarah Kepulauan Riau dengan Kesultanan atau Kerajaan Melayu Riau Lingganya, dan juga barangkali ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan lain di seputar Kepulauan Riau. Yakni tambelan dalam lintasan sejarah dan tradisi. Baik, saya panggil Pak Atmadinata atau Datuk nih, Pak? Sama aja. Sama saja ya. Datuk yang sudah punya cucu ya. Ya. Baik, silakan menyapa para pendengar kita pada hari ini. Baik, Pak Mastur, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pemirsa Radio Pandawa 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat mendengar dan menyimak perbincangan kami pagi ini. Alhamdulillah. Ya, hari ini Selasa 4 November ada peristiwa penting bagi dunia nih, Pak. Yakni pemilihan wali kota New York. Yang kebetulan salah satu calonnya itu dari pertama kali barangkali seorang Muslim, Zohran Mamdani, melawan dua kandidat lain. Mudah-mudahan memecahkan rekor sejarah untuk Amerika. Ada hubungan secara tidak langsung dengan tambelan ini, karena bersama-sama harinya nih. Baik, Pak Atmadinata, sebelum kita membahas tokoh atau tema dan tokoh Fatma pada hari ini, kita biasanya akan minta Pak Atma mengulas sedikit tentang pribadi Pak Atma, memperkenalkan diri pada khalayak Pandawa. Baik, para pendengar dan pemirsa Radio Pandawa, saya Atmadinata. Saya ini dulu pernah lama juga menjadi kepala sekolah di beberapa daerah, di Pekanbaru, Tambelan, dan di Kundur. Kemudian lebih kurang 14 tahun di Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, eselon 3
berapa kabid ya, pernah pertama menjadi kabid pendidikan kejuruan, kabid sekolah menengah atas SMA, kabid pendidikan dasar, dan pernah juga kabid Dikmen, dan balik lagi ke kabid SMA. Terakhir pindah ke Pemko Tanjung Pinang sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang dan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjung Pinang, lalu pindah lagi ke Umrah untuk kembali sebagai cikgu di sana. Dan sekarang saya sudah memasuki masa pensiun. Sudah memasuki atau sudah pensiun? Berapa bulan lalu? SK pensiun 3 Juli tahun 2025 ini. Iya, sudah 3-4 bulan yang lalu ya. Jadi sudah malang melintang di pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ya, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, dan waktu kepala sekolah juga di Kabupaten Karimun ya. Iya, waktu itu kan masih Provinsi Riau. Oh, Provinsi Riau. Maka proses mutasi itu kan di seluruh Riau. Pekanbaru ke Tambelan, Tambelan ke Tanjung Batu gitu. Gitu. Ya, oke, itu karirnya luar biasa. Iya, dari Tanjung Batu itu saya mendapat tugas belajar pasca sarjana di Bandung. Pasca sarjana S2-nya MPD berarti. S2-nya di Bandung. Di Bandung. Dengan spesialisasinya pendidikan IPS, sejarah. Oh, pendidikan IPS khusus sejarah. Iya, konsentrasi sejarah. Karena S1 saya konsentrasi sejarah. Oh gitu. Jadi linear Pak ya? Linear. Beda dengan saya, walaupun S2-nya juga IPS tapi pendidikan IPS ya Pak? Iya. Nah, cuma konsentrasinya pendidikan. IPS, konsentrasi sejarah. S1 sejarah, S2 sejarah, S3-nya? S3-nya manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, Rawamangun. Sama Pak Mastur mungkin. Iya, saya S1-nya di situ Pak. S1 di IKIP itu tuh. IKIP Jakarta ya. Saya sudah berubah nama menjadi Universitas Negeri Jakarta, UNJ. Tahun berapa tuh selesainya Pak? Saya selesai tahun 21. Tahun 2021. 4 tahun yang lalu. Ya, alhamdulillah. Jadi menyelesaikan pendidikan S3-nya dalam masa masih dinas Pak ya? Masih dinas. Ya, sekarang sudah pensiun dan berhak dipanggil Datuk karena memang sudah punya cucu Pak. Saya itu disapa oleh teman-teman Datuk karena saya mungkin kapasitas saya sebagai ketua satu lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Ya. Jadi memang Datuk ini ada sebagai gelar adat, juga ada gelar biologisnya. Iya. Secara biologis karena memang secara biologis belum punya cucu. Tapi menantu udah punya. Menantu belum. Anak saya masih kuliah dua-dua, satu masih S1-nya udah selesai. Sekarang sedang mengambil profesi psikolog. Oh begitu. Di Bandung. Dua-duanya masih kuliah ya? Iya, adiknya masih semester 7 di Jogja. Oh, jadi datuknya datuk gelar adat ya? Iya, karena pengurus lembaga adat Melayu ya. Kepri. Ya, dan keluarga Pak, istri Bapak sendiri asal dari mana nih Pak? Saya dari Tambelan. Tambelan memang ya? Asal Tambelan, lahir SD, SMP, SMA baru di Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Nah, terus ketemu istri ini di mana? Dulu sama kuliah di Pekanbaru. Oh begitu, jadi satu letting nih ceritanya? Iya. Jadi satu letting dalam bercinta. Jurusannya jurusan sama juga sejarah ya. Jadi kalau sekarang sudah jadi datuk-datuk bernostalgia lah kan jurusan sejarah kan? Iya. Ya itu pendidikannya SD SMP di SMA Tanjung Pinang, dan istri juga jurusan sejarah. Tapi istri S2 juga? S2 di Bandung juga. Sama jurusannya? Sama juga. Sama, karena menghindari banyak beli buku berbeda-beda kan. Udah buku yang sama saja. Buku yang sama, belajar bersama-sama. Iya. Bersama dalam berumah tangga. Iya, berumah tangga dan pendidikan. Ya, tapi S3-nya tidak ikut beliau? Tidak. Oh, jadi cukup sampai S2 saja. Dan sekarang udah pensiun istri? Sudah.
Sudah setahun yang hampir 2 tahun lah. Di mana? Terakhir beliau di Dinas Kebudayaan Provinsi Kepri. Oh, sama-sama bidangnya nih. Jadi Iya. orang budaya. Oke, baik. Pengalaman, Pak. Pengalaman dalam ini kan jurusan sejarah, yang S3-nya jurusan pendidikan Manajemen. manajemen. Nah, jadi apa yang membuat Pak Atma ini tertarik dengan sejarah ini? Sebelum kita masuk ke tema. Iya, karena saya masa kecil itu di rumah itu memang banyak buku-buku Sejarah. sejarah dan seperti itulah. Buku-buku lama itu yang saya baca, yang punya abang sepupu saya dan punya kakek saya juga kayaknya. Ya, buku-buku itu. Jadi ya sepertinya terbawa pengaruh dari situlah. Terbentuk anunya ya, pola pikir dan sikapnya untuk memperdalam sejarah Iya, gitu ya. senang jadinya belajar sejarah itu. Oh, begitu ya. Itu ceritanya. Dan saya teringat saya pernah main pingpong sama Pak Atma di rumah. Iya. Masih sekarang? Masih ada main? Tapi saya sudah agak jarang lah. Masih tapi jarang. Ya, saya juga masih main tapi Iya. tidak di tempat Pak Atma, tempat lain. Jadi para pendengar sekalian, itu sekilas urusan kehidupan Pak Atma, tokoh kita Badari ini. Beliau ternyata S2-nya juga sama IPS dengan saya, dan S3-nya kuliah di kampus saya S1 dulu di Jakarta, yang sekarang sudah berubah menjadi Universitas Negeri Jakarta dengan manajemen pendidikan, Pak. Ya, sedangkan profesi kita sama, ternyata sama-sama hobi bola pingpong ya. Memang dulu saya hobi bola kaki, Pak. Juga hobi bola takraw. Terus sekarang hobi pingpong. Ada semakin tua bolanya semakin kecil. Ya. Begitu. Memang banyak orang bilang begitu. Ya. Ya, ada yang sampaikan dengan hobi, Pak. Udah selesai deh. Iya. Yang lain-lain. Cuman olahraga yang dulu saya olahraga badminton. Sama, Pak. Iya, kita juga pernah. Karena ya udah berhati-hatilah. Ya, betul. Ya, usia juga sudah ini terlalu berat kayaknya. Betul. Jadi bergeserlah ke bola yang agak ringan. Saya juga dulu pemain badminton, Pak. Ya, tapi udah terlalu berat nampaknya olahraga badminton ini. Ya, juga bola kaki berat, futsal juga berat, akhirnya tinggal bola yang ringan saja. Ringan dan kecil ya. Yang kecil. Baik, para pendengar sekalian, itu sekilas ulasan kehidupan beliau. Sekarang kita akan masuk ke tema pokok pembahasan kita, yakni tambelan dalam lintasan sejarah dan tradisi. Nah, sekarang Pak Atma bisa jelaskan intisari dari tema yang Pak Atma pilih ini. Ya, silakan. Baik, tambelan dalam lintasan sejarah. Jadi tambelan ini nama pulau dan juga nama gugusan pulau-pulau di situ. Oh, seputar tambelan itu pulau lain gugusan. Pulau ada 56 pulau. 56 pulau. Dan 56 pulau itu awalnya sudah tercatat dalam kontrak 1864 antara Sultan Riau Lingga dengan POC ya, dengan Belanda. Dengan Belanda itu ada 56 pulau di sana. Sultan siapa tuh, 1864 itu? 1864 itu Sultan Riau Lingga ini ya. Sulaiman Badrul Alamsah. Ya, setelah perjanjian kontrak London itu 1825 itu. Ya, 1864 itu kontraknya ada nama-nama pulau. Di antaranya nama-nama pulau di bawah Datuk Petinggi Tambelan. Ada disusun di situ sebanyak 56 pulau. 56 pulau. Sepertinya itulah lengkap pulau-pulau yang ada di Tambelan. Ya, ada pulau kecil-kecil lagi itu yang tidak tercantum di dalam naskah itu, ada Pulau Piling besar, Pulau Piling kecil gitu. Itu tidak tercantum. Tidak tercantum di situ. Artinya kalau tercantum lebih 56. Kalau tercantum itu ada 60 gitu kan. 60-an ya. Lebih kurang dengan Kepulauan Singkep Lingga itu, Pak. Sekitar 50-an juga tuh pulaunya. Ya. Jadi ini para pendengar sekalian ya, Tambelan ini salah satu kecamatan dulu di Provinsi Riau. Sekarang
di Provinsi Kepulauan Riau. Ya. Dan sekarang masuk ke Kabupaten Bintan. Masih Bintan. Ya, ini kecamatan, salah satu kecamatan tua. Kecamatan Tua. Ya. Mulai Indonesia merdeka. Sejak terbentuknya daerah swatantra tingkat 2 Kabupaten Kepulauan Riau, itu tidak lama setelah kita merdeka ya, tahun 48 segitu kan. 45 merdeka, terus 48. Tambelan sudah kecamatan. 48 sudah menjadi sebuah kecamatan. Waktu itu di bawah asisten Wedana. Asisten Wedana. Wedananya di Tarempa. Wadina Tarempa. Karena kewedanaan Pulau 7 itu wedananya berkedudukan di Tarempa. Asisten wedananya di pulau-pulau lain, Midai, Serasan, Bunguran, Timur, Bunguran Laut, Tambelan gitu. Karena waktu itu di Kepulauan Riau ini tidak lama setelah kita merdeka itu ada 4 kewedanaan kan, kewedanaan Tanjung Pinang, kewedanaan Karimun, berkedudukan di Tanjung Balai, kewedanaan Lingga berkedudukan di Daik, kewedanaan Pulau 7 berkedudukan di Tarempa. Di Tambelan ini asisten wedana. Asisten, artinya perwakilannya lah ya. Setelah itu baru menjadi kecamatan-kecamatan kan. Ya gitu. Nah, Tambelan ini juga nama kecamatan di samping nama pulau. Nama pulau dan nama gugusan pulau. Gugusan pulau dan nama kecamatan. Ya, ini secara geografis Tambelan ini memang dekat sekali dengan Kalimantan Barat. Dari ibu kota Pontianak, Bintan, kabupatennya atau ibu kota provinsi di Tanjung Pinang, memang lebih dekat ke Pontianak sekali ke Kalimantan Barat, terutama Mempawah ya. Makanya ada pulau kemarin Pengike itu kan ada agak ini juga isu kemarin waktu pulau-pulau Aceh dengan Sumatera Utara ya, Jambi dengan masalah pulau di Lingga itu. Ya kan banyak pulau-pulau yang dihangatkan kembali beberapa bulan lalu kan, termasuklah Pengikik. Karena memang terlalu dekat dengan Kalimantan Barat, terutama Kabupaten Mempawah. Memang kalau kita berlayar dari Tambelan ke Kalimantan Barat, begitu hilang tidak nampak lagi, hilang dari penglihatan kita gugusan Tambelan itu, Kalimantan Barat sudah nampak. Kalau kita dari Kalimantan Barat begitu ke Tambelan, begitu hilang Kalimantan Barat nih, Tambelan sudah nampak gitu. Dan juga salah satu jalur kapal dulu namanya Pelni ya. Pelni itu kan dari Tambelan terus ke Mempawah Pak ya. Dari Tambelan ke Pemangkat, Sintete. Barulah balik ke Tambelan terus baru ke Tanjung Uban. Tanjung Pinang tidak. Ada juga rute Kijang, Tambelan, Pontianak. Oh ya, betul. Ada rute itu ada juga. Ya, dulu saya juga pernah ke Tambelan waktu masih di Bintan. Jadi mau pulang cepat terpaksa pergi ke Pontianak pakai pesawat akhirnya. Karena nunggu kapal itu lama. Wakil Bupati ya. Iya, Wakil Bupati Bintan waktu itu. Dan transportasinya waktu itu agak sedikit. Sekarang karena ada Roro sudah lebih baik kan. Di kapalnya itu. Ya, betul. Sekarang udah ada pesawat juga kabarnya kan? Ada. Alhamdulillah. Ya. Baik, Pak. Ini barangkali Tambelan ini kan pulau dan juga gugusan pulau serta kecamatan, dan dalam sejarah Kesultanan Riau Lingga juga termasuk. Boleh tahu tidak sebetulnya Tambelan ini asal nama dari bahasa apa nih? Dan apa barangkali ada maknanya nih? Silakan. Jadi sebelum saya menjawab itu, barangkali ada baik juga saya sampaikan Pak Mastur bahwa Tambelan ini negeri memang sudah teramat tua. Sebagai sebuah negeri ya, yang ada penduduknya. Kalau negeri itu ada penduduknya ya, penghuninya. Karena ada seorang ahli bahasa, Graham Torget namanya. Dia ini ahli bahasa, dan menurut dia rumah asal bahasa Melayu itu di Kalimantan Barat.
Rumah asal bahasa Melayu. Iya, di Maksudnya? Kalimantan Barat. Jadi para linguis ahli bahasa itu banyak mengatakan di rumah bahasa Melayu tua itu di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ke Semenanjung Malaya, Semenanjung Malaysia. Pergerakannya itu maksudnya. Iya, melalui Tamblan. Oh, begitu. Kata dia di bukunya bukunya From Ancient Cham Ahli to linguis. Modern Dialect. Ahli linguis dari Inggris kayaknya. Inggris ya. Ya, terus lanjut. Nah, dia mengatakan seperti itu. Jadi sebelum Masehi kan, sebelum Masehi ini persebaran bahasa dari Kalimantan Barat, rumah asal bahasa Melayu tua itu ke Semenanjung, tanah Semenanjung itu melalui Tamblan. Ya, terus. Nah, dia bilang begitu. Artinya kan kalau mengikut kesimpulan Graham Torget itu, ahli linguis itu, kan Tamblan sudah tua sekali. Ya, jadi wajar kemudian belakangan itu ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Mastur. Apa asal nama Tamblan itu berasal dari apa? Gitu tadi kan. Ya. Tapi sebelum asal nama Tamblan, saya mau sampaikan asal nama Tamblan, saya mau sampaikan nama asal Tamblan. Nama asal Tamblan itu sebelum bernama Tamblan namanya Kandil Bahar. Kandil Bahar. Kandil Bahar. Apa tuh Jadi Kandil? orang tua-tua Tamblan dulu menceritakan Kandil Bahar itu Pulau Kandil Bahar, dan nama Kandil Bahar itu sekarang masih melekat. Nama di halaman Masjid Raya Tamblan itu namanya Laman Kandil Bahar. Jadi kalau bahasa Kandil Bahar itu apa? Bahar Kandil itu itu kan laut. Ya. Kandil itu pelita, lampu, ya, betul. kan, lampu. Bahar ini laut kan, jadi cahaya dari laut lah. Oh, begitu. Nampak. Ya. Jadi katanya, cerita turun temurun itu ada orang Arab Kayum namanya, Kayum. Itu pelaut kayaknya, itu memberi nama Kandil Bahar itu. Jadi memang negeri tua di Tamblan sebelum menempati pemukiman di dalam teluk yang sekarang nih kan itu di dalam teluk itu pemukiman di Tamblan itu. Iya, masuk ke teluk. Ya. Kan sepanjang itu, di ujungnya itu Teluk Sekuni namanya. Itu di Gayam perkampungannya itu di dalam teluk juga, tapi teluknya pendek, terlindung juga dari segala musim. Gayam, mungkin nama toponim Gayam itu tidak jauh dengan Gayum nama orang itu ya. Nama orang Arab Kayum, itu tadi ya. Namanya Gayam, dan dulu cerita orang tua-tua itu sering masih menemukan alat-alat rumah tangga, emas ada yang berjumpa di Gayam itu. Jadi belakangan baru pindah lagi masuk ke pemukiman hingga sekarang ini di dalam teluk yang panjang itu. Teluk yang panjang dari Tanjung Ayam sampai ke Teluk Sekuni, teluk yang dalam yang terlindung dari segala macam musim. Itu namanya. Jadi Pulau Kandil Bahar. Oh, gitu. Pulau Kandil Bahar ini kemudian berubah lagi menjadi nama Pulau Sabda. Oh. Ya, Berubah nama terus ya. Pulau Sabda namanya. Perubahan itu terjadi 1623 lah. 1623. Karena Sultan Abdullah Muayyad Shah, Sultan Johor ke-7, 1623. Iya, untuk menghindari serangan dari Aceh. Aceh waktu itu sultannya Iskandar Muda. Ya. Dalam perebutan hegemoni Selat Malaka, Aceh, Johor, Belanda kan. Ini kalau di dalam catatan Belanda namanya PA Thiele 1886, dia tulis buku, dia dikutip oleh Leonan Andaya. Leonan Andaya dalam Kingdom of Johor. Dia bilang dari Pangkalan Rama
dari Pangkalan Rama, ibu kota di pinggiran Sungai Johor itu, Sultan Abdullah Muayyad Shah memindahkan ibu kotanya ke Bintan. Catatan P.A. Tile itu 18 dia menulis buku 1886 nah, terus pindahnya tuh ke Bintan, dia bilang dari Pangkalan Rama di Johor. Itu pindahnya ke Tambelan untuk menghindari ke Bintan atau Tambelan? Ke Bintan dulu. Oh, Bintan dulu. Untuk menghindari serangan balik. Oh, ya. Iskandar Muda Aceh ini terhadap Johor. Karena Sultan Abdullah Muayyad Shah ini kan dulu pernah ditawan bersama Tun Sri Lanang dan Sultan Alauddin Riayat Shah. Ya. 3 orang ditawan oleh Iskandar Muda dibawa ke Aceh kan. Tokoh sentral tiga tokoh sentral Johor ini. Sultan Abdullah Muayyad Shah dikawinkan sama anak Iskandar Muda. Tapi dia tidak tunduk taat pada mertuanya. Dia masih nasionalisme Johornya tinggi. Jadi dia masih bermusuhan sama Aceh. Karena itu menghindari serangan balik, dia pindahkan dari Pangkalan Rama di tepian Sungai Johor ke Bintan menurut P.A. Tile itu. Dari Bintan, dia membuat persekutuan dengan Jambi, Indragiri, Kampar, Siak, gitu. Kemudian pindah ke suatu tempat namanya Benau. Benau dari Bintan tuh ke Benau dalam catatan P.A. Tile itu. Benau itu di daerah Tambelan. Tapi Leonard Andaya menafsirkan Benau itu Penube. Oh iya, bukan benua, Pulau Benua itu mestinya. Mestinya benua yang di depan Tambelan itu. Di depan Tambelan itu, karena benua itu negeri yang awal. Sebelum orang bermukim di Gayam dan di Tambelan, negeri pertama itu benua. Jadi kata benau itu kan lebih tepat untuk diidentifikasi sebagai benua daripada ke Penube. Andaya menafsirkan Benau itu Penuba. Penuba di Lingga. Makanya orang mengira dari Johor pindah ke Lingga. Padahal catatan itu mengatakan ke Benau. Jadi Benau ini kan lebih dekatnya dengan kata benua kan. Dan memang pemukiman awal orang Tambelan itu sebelum di Tambelan, sebelum di Gayam itu, dan sekarang di benua, di Parit Setikau nama tempatnya itu. Itu namanya jadi pulau Sultan Abdullah Muayyad Shah itu kan berpesan ya di dalam berpesan, makanya titah beliau itu Sabda Sultan. Sabda Sultan, dia dalam keadaan sakit minta dimakamkan di situ. Di situ di Tambelan. Di Tambelan itu, di Pulau Sabda itu. Bukan di Pulau Tambelan itu? Ya, namanya Sabda. Pulau Sabda karena Sabda Sultan tadi. Titah Sultan itu. Jadi sejak itu disebutlah Pulau Sabda. Tidak ada lagi nama Kandil Bahar. Kandil Bahar itu masih melekat sampai sekarang menjadi nama laman Masjid Bahar, halaman masjid itu. Baik Pak, kita namun saya akan simpulkan sebelum kita sampai ke nama Tambelan. Ternyata namanya dulu ada Sabda, juga bahasa yang jarang kita dengar sebetulnya, dan juga Kandil Bahar. Bahar selalu kita dengar, tapi Kandil ini saya pun jarang dengar. Cuma saya teringat sebuah puisi Hairil Anwar. Kan saya baca puisi yang kira-kira gini. Kau ibarat kandil kemerlap, pelita jendela di malam gelap. Itu saya ingat tadi kandil itu. Baik para pendengar sekalian, kandil itu maknanya pelita. Pelita ya. Akan kita lanjutkan masih tentang nama Tambelan ini, tapi kita akan mempersilakan lewat yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil.
Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia, Jalan Abadi Kilometer 8 Atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio. Para pendengar sekalian, Pandawa Radio dimanapun saja berada, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Dr. Atma Dinata MPD, seorang sejarawan dan sekarang berkiprah sebagai staf pengajar di Universitas Maritim Raja Ali Haji. Dosen luar biasa sekarang. Luar biasa. Tidak lagi dosen PNS. Oh gitu ya. Kita masih penasaran nih Pak. Ya. Masih penasaran. Tadi ternyata lintasan sejarahnya itu bermakna bahwa memang panjang. Sebelum Masehi sudah ada nama Kandil Kemerlap. Bahasa Melayunya itu menjadi rumah bahasa. Kemudian Kandil Kemerlap kemudian berubah menjadi Sabda. Kemudian bagaimana selanjutnya dengan nama Tambelan ini? Belum terjawab Pak. Pulau Sabda. Jadi ada folklore ya, cerita rakyat Tambelan itu dulu. Saya masih kecil-kecil pun sering mendengar cerita itu, bahwa katanya, kata orang tua-tua itu, nama Tambelan itu asalnya dari timbalan. Karena dulu ada panglima orang kuat Tambelan itu membantu Sultan berperang, tapi tidak tahu berperang melawan siapa. Oh begitu. Lalu menang, diberilah hadiah nama Panglima Tambelan itu sebagai Datuk Timbalan. Arti timbalan itu dari timbalan menjadi tambelan. Timbalan itu bermakna apa? Wakil. Tambal ya. Tapi itu cerita rakyat. Saya ketika mengikuti seminar kepahlawanan Raja Haji Fisabilillah, mau mengusulkan Raja Haji Fisabilillah sebagai pahlawan nasional, kan ada seminarnya tahun 87. Salah satu pemakalahnya itu Tengku Lukman Sinar. Tengku Lukman Sinar ini putra mahkota, kandidat Sultan Serdang. Serdang di dekat Deli, Sumatera Utara. Deli Serdang, ya. Deli Serdang, Sultan Serdang. Dan kaitannya dengan bangsa Melayu juga. Tengku Lukman Sinar. Dalam makalahnya itu menarik dia. Dalam makalah dia itu dia sampaikan menarik, disampaikan di sini bahwa tidak dapat diabaikan peran Datuk Pulau Sabda. Dia sampaikan peran Datuk Pulau Sabda. Karena Datuk Pulau Sabda ini dapat merampas meriam dari kapal Belanda dalam perang itu katanya.
kata Tengku Lukman Sinar ini. Berarti melawan Belanda perangnya. Iya, perang maritim Raja Haji itu. Oh iya, melawan Belanda. Itu. Tengku Lukman Sinar mengatakan begitu. Tidak dapat diabaikan peran Datuk Pulau Sabda. Dia sudah dapat merampas meriam dari kapal Belanda. Ya. Karena itu Sultan memberikan hadiah dan meledakkan kapal Belanda. Dia bilang meledakkan kapal Belanda. Yang setahu saya yang meledak itu Malakas Walferen kan, kapal induk itu kan. Yang di Tanjung Pinang. Yang di Tanjung Pinang itu di perairan Teluk Keriting situ kan. Ya, bukan di Tambelan. Bukan. Membantu itu. Ini tidak dapat diabaikan peran Datuk Pulau Sabda. Ya. Sejak karena itulah Datuk Pulau Sabda diberi gelar Datuk Timbalan Sri Maharaja Lela Setia. Lela itu kan Timbalan artinya wakil. Masih ada kita dengar Timbalan Perdana Menteri di Malaysia, Timbalan apa-apa. Lela itu kan meriam. Ya, lele kata orang Melayu. Meriam itu. Jadi karena itu datuk-datuk petinggi di Pulau Tujuh yang lain, kata Tengku Lukman Sinar itu, Datuk Polaut, Subi, Bunguran, Serasan, Jemaja itu sebelum menghadap Sultan, menghadap dulu Datuk Timbalan di Pulau Sabda. Sejak itu Pulau Sabda Datuk Pulau Sabda disebut Datuk Timbalan. Pulau Sabda disebut Pulau Timbalan. Lidah Belanda melafalkan Tambelan. Itulah asalnya menjadi Pulau Tambelan sekarang. Sampai sekarang. Rupanya di makalah Tengku Lukman Sinar itu dia sumbernya dari adat Reh Bundel. Adat Reh Bundel 26, saya ingat halaman 12, yang dia kutip bunyi seperti itu. Dikutip dari adat Reh Bundel. Apa itu? Catatan kontrolior Belanda. Yang termaktub dalam adat Reh Bundel 26, halaman 12. Adat Reh Bundel 26 itu yang menceritakan seperti itu. Itulah yang dikutip oleh Tengku Lukman Sinar. Kalau tidak dia tahu dari mana? Dia di Serdang sana kan? Rupanya sumbernya itu yang dijadikan dia. Ini cocok. Sumber sejarah dari Tengku Lukman Sinar yang bersumber dari adat Reh Bundel Belanda itu dengan cerita rakyat orang Tambelan tadi. Cuman orang Tambelan nggak tahu kapan, perang di mana, siapa itu. Ada ketemu, cocok cerita rakyat dengan itu. Begitu ceritanya Pak Mastur, asal nama Tambelan tadi. Itulah sampai sekarang, zaman kemerdekaan, zaman Orde Baru sampai zaman reformasi. Saya juga pernah membaca tulisan Sultan Safiuddin Al-Barkat, Sultan Sambas. Dia menulis Hikayat Negeri Sambas. Dia menceritakan Raja Sambas pendahulunya itu mau menghadap Sultan Johor, membawa 70 buah kapal, tapi sebelum ke Johor Ratu Prabu Kusuma Yuda, nama Raja Sambas itu, waktu itu harus menghadap petinggi Tambelan dulu di dalam Hikayat Sambas itu. Jadi dia tinggallah beberapa hari di Tambelan dengan orang yang ramai 70 buah kapal mengiringi dia itu. Sekitar berapa tuh kalau satu kapal kira-kira 100 orang ada? Katakan 50 orang aja lah. Iya, 3.500 ya? Iya kan? Sekarang penduduk Tambelan tuh sekitar 3.500. Jadi gitu kan? Jadi beberapa hari Tambelan dengan Datuk Petinggi Tambelan didampingi Datuk Petinggi Tambelan, Prabu Ratu Kusuma Yuda Raja Sambas ini pergi ke Johor. Tetapi di tengah laut dia sebut di dalam Hikayat Sambas itu angin sakal. Lalu mereka berbalik arah, balik lagi ke Tambelan. Beberapa hari di Tambelan datang rombongan dari Sambas menjemput karena ada perang saudara sepeninggalan beliau ke Tambelan itu.
Peran saudara di Sambas. Di Sambas. Ya, terus? Akhirnya pulanglah, tidak jadi ke Johor. Oh. Artinya apa? Raja Sambas pun mau menghadap Sultan Johor, minta didampingi Oleh? petinggi Tambelan. Dulu ketemu dulu petinggi Tambelan. Jadi ada juga kecocokan dari dalam adat Reh Bundel yang dikutip Tengku Lukman Sinar itu, datuk-datuk Pulau Tujuh itu mau ke Sultan Johor, ke datuk petinggi Tambelan dulu. Oh. Raja Sambas saja seperti itu. Raja Sambas, turunan Serdang, Kerajaan Serdang juga menyatakan yang sama. Iya. Folklore cerita rakyat juga menyatakan yang sama. Iya. Iya. Itu kan gitu. Jadi kalau penulis sejarah kan tentu mengambil kesimpulan, Iya. ada cerita rakyat, ada bukti sejarah Sumber primer. Iya, Ya. itu kan dianggap begitulah ceritanya. Iya, iya, iya. Ya, dari sedangkan asal kota Surabaya aja perkalian antara Sura dan Buaya, Hiu dan Buaya kan, itulah nama asal kota Surabaya. Iya. Itu kan cerita rakyat juga. Pontianak lagi kan, Iya. dari hantu kuntilanak. Kuntilanak menjadi Pontianak. Ya, kan cerita aja seperti itu. Iya. Jadi lekat kan gitu nama asal Pontianak misalnya. Iya, iya, iya. Ya gitu kan. Ya, dan ini belum pernah digali secara resmi, Ya. cuma perlu dibentangkan Ya. agar menjadi sejarah yang otentik ya. Iya, karena saya pernah sampaikan, kata beberapa teman sejarawan di Kepri, itu cerita rakyat. Oh, saya bilang penyengat aja asalnya cerita rakyat juga. Ya, dari itu yang hewan yang menyengat, Iya, yang mengambil penyengat air, lebah, kan? yang mengambil air di Iya, itu kan sungai, cerita rakyat Cerita juga. Ya. Pontianak misalnya cerita rakyat juga, Iya, Surabaya cerita rakyat juga. Banyak nama-nama tempat, nama daerah itu dari cerita rakyat. Yang diangkat menjadi sejarah. Ya. Nama penyengat juga cerita rakyat Ya, kan. ya, oke. Jadi itu lintasan yang sangat panjang Iya. tentang Tambelan ini. Dari sebelum Masehi sampai kepada zaman Reformasi. Kita ada yang masuk nih Pak, Ya. lewat Facebook. Lutfi Santuy. Ya, ini minta tanggapan Pak Ahmad. Baik. Apa makna simbolis dari lokasi geografis Tambelan yang strategis itu dengan perbatasan Indonesia Malaysia? Ini kan dulu Pak Matan cerita bahwa Ya, untuk ya. menghadap Johor ini sekarang Malaysia, Ya. Tambelan itu di Indonesia dan di Kepri, Ya. dan itu jauh jaraknya. Ya. Jadi itu kan secara politis. Ya. Nah sekarang secara geografisnya apa maknanya tuh? Ya. Oh, ya. Itu kan tidak bisa dipisahkan dari faktor historis. Ya, Dulu kerajaan Johor itu kan meliputi seluruh Kepulauan Riau sekarang. Iya, iya, Termasuklah Tambelan itu. Ya. Dan Tambelan itu kenapa secara administratif tidak secara administratif masuk Kepulauan Riau? Karena faktor historis. Karena tidak termasuk Kalimantan Barat. Iya, karena Ya. faktor historis beraja ke Riau Lingga dulu kan. Karena geografisnya lebih dekat Kalimantan Barat. Iya, Ya. dia bukan dari wilayah kerajaan Mempawah atau kerajaan Pontianak. iya. Itu faktor historisnya, walaupun secara geografis dekat di Kalimantan kan. Iya, iya. Tapi itu faktor historis. Ya. Nah, sekarang ini Tambelan malah jauh dari Malaysia. Yang lebih dekat itu Anambas. Anambas itu lebih dekat dengan Semenanjung ini. Bagian Malaysia bagian barat, Malaysia, Sarawak dan Sabah. ya dekat juga. Ya. Itu yang lebih dekat itu Serasan, Oh, Serasan. Natuna, Iya. yang lebih dekat ke Malaysia Barat ya, Iya, iya, Sarawak. Iya. Tapi kalau Anambas ini lebih dekat ke Johor, Ya. atau Semenanjung Malaysia sebelah timur. Ya, Malaysia belah timur, namanya Kalimantan Barat. Mersing, Ya. situ. Mereka Ya. itu kan sering ke situ. Ya, ya. Lebih dekatnya di situ. Barangkali tidak perlu pakai paspor, lewat perbatasannya kan cuma Iya. itu garis saja. Ya, kalau Anambas kan lebih dekat di situ. Iya, iya. Terus? Tapi Tambelan ini lebih jauh untuk kondisi sekarang. Jadi secara strategis kalau mau disangkut kaitkan Tambelan dengan Malaysia sekarang ini tidak apa ya? Tidak
secara geografis memang jauh. Jauh. Cuma secara historisnya geografis. saja yang Iya, menghubungi. historis. Oleh karena itu secara perbatasan pun tidak perbatasan dengan Kalimantan, dengan Malaysia maksudnya, ya, termasuk juga Malaysia Barat, Malaysia Timur ya, Sarawak ya, Sarawak itu. Kalau Serasan sih memang dekat tuh. Ya, makanya di Serasan itu ada dibangun pangkalan imigrasi ya di situ ya. Kalau Tambelan enggak. Ya. Pertanyaan yang sama barangkali, Pak. Ini kan itu karena secara historis mempunyai peran yang penting Tambelan. Pulau Kandil Bahar, kemudian Pulau Sabda, kemudian Pulau Tambelan. Secara historis tidak ke Kalimantan Barat. Namun, ya secara geografis juga sebetulnya lebih dekat kan. Sekarang kita ada beberapa kabupaten ini ke Kabupaten Natuna atau Anambas, tapi tetap berada di Bintan, Kabupaten Bintan. Nah, ini apa penyebabnya menurut Pak Atman? Iya, kalau menurut saya karena yang paling penting tadi faktor historis itu. Faktor historis. Zaman masih beraja-raja kan berajanya ke Riau Lingga. Sebelum Riau Lingga berajanya ke Johor. Ya, Johor kemarin makam Sultan Johor itu ada di Tambelan kan, salah satu siapa? Ya, Sultan Abdullah Muayyad Shah. Ya. Ada di Tambelan. Dulu beraja Johor. Setelah fase periode Riau Lingga berajanya ke Riau Lingga kan. Dan Indonesia merdeka masuk di dalam kewedanaan Pulau 7 sih memang, tapi dalam wilayah residensi Riau. Iya kan, zaman Belanda masuk dalam wilayah residensi Riau. Gitu. Ini faktor historis. Ya, faktor historis itu lebih kuat ikatannya dibandingkan dengan geografis ya. Karena di historis itu ada budayanya, ada hubungan biologisnya dan ada ya macamnya lah ya. Nah, ini ada kaitannya dengan pertanyaan yang sampai ke meja redaksi Pandawa ini. Ada dua nih, Pak. Pertama yang berkaitan dengan budaya. Ya. Ini tertutup. Begini, dari Dedi PBR, seberapa besar pengaruh Tambelan dalam membentuk identitas budaya Kepri, budaya Melayu maksudnya kan? Yang kedua, dari Yuken Odajima, macam nama orang Jepang kan? Apa saja tradisi unik yang masih di masyarakat Tambelan hingga saat ini? Kemudian bagaimana peran generasi muda menjaga keberlangsungan sejarah dan tradisinya. Dua-duanya tentang budaya, karena inilah yang mengikat kita sehingga menjadi bagian dari Kepulauan Riau dan khususnya Bintan. Silakan, Pak Atma. Budaya orang Tambelan itu pertama dari segi bahasa. Bahasanya itu memang ada sebagian kosakata orang Kalimantan Barat, ada orang kita di Kepulauan Riau sebelah sini. Tapi asalnya dari Kalimantan Barat tadi. Kalau menurut Graham Togot tadi, terus? Bahasa Melayu tua itu kan persebarannya dari Kalimantan Barat, rumahnya ke tanah Semenanjung melalui Tambelan. Terus ke Riau Lingga. Jadi bahasa yang digunakan sekarang ini banyak kosakata yang dari Kalimantan Barat juga sama. Kemudian dari budaya itu yang terkenal dulu-dulu, saya masih ingat waktu menutup acara seminar kepahlawanan Raja Haji Fisabilillah itu dibuat malam kesenian di depan gedung daerah itu. Yang disuguhkan tari dari Tambelan. Zapin sarang laba-laba. Zapin sarang laba-laba. Waduh. Zapin sarang laba-laba itu menari zapin, terbentuk sarang laba-laba. Berarti banyak menggunakan tali. Anggota zapinnya banyak kalau gitu. Anggota zapinnya sekitar 9 orang. Oh, bisa membentuk tali seperti sarang laba-laba. Jadi terbentuklah sarang laba-laba, diperagakan. Setelah terbentuk itu dibuka lagi dengan langkah zapin
langgam Zapin. Oh begitu. Ya, Zapin. Itu uniknya terus. Uniknya itu. Sekarang memang dulu itu artinya di Kabupaten Kepulauan Riau masih induk ya, kabupaten induk, berarti samalah provinsi Kepri sekarang ya. Ya, Ya kesenian Tamlan itu diperagakan seperti itu. Ya itu kan helah besar waktu itu yang menarikan anak-anak SPG, anak calon guru, siswa SPG. Ya, setara SMA ya. Ya, SPG masih ada, Sekolah Pendidikan Guru di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Ya, kan masih ada waktu tahun 87 itu. Ya. Anak-anak SPG itu yang menarikan Zapin sarang laba-laba itu. Ya. Dan yang terkenal di Tamlan itu selain Zapin sarang laba-laba itu ada Zapin tembung pakai kayu. Ada Zapin tempurung. Yang pertanyaan kedua itu yang masih ada itu tradisi yang masih ada sekarang itu yang masih kuat ya, tradisi Maulud Nabi di Tamlan itu. Maulud Nabi di Tamlan itu memang tidak ditemukan tradisi seperti itu. Memang tradisi daerah ini beda-beda ya, tapi ada yang sama kan begitu. Tetapi ini beda benar dengan tempat-tempat lain di Kepulauan Riau. Kalau Maulud di Tamlan kan Pak Master tahu, ya kan berapa rumah ibadah masjid musala yang ada di Tamlan itu. Sekarang ini ada 9, maka 9 hari lah. Bergiliran mengadakan pagi-pagi orang berzanzi. Berzanzi pagi itu menunya bingke berendam. Ya, betul. Bingke berendam yang unik. Lalu nanti menjelang asar sekali lagi datang lagi jemaah ke masjid, ke musala itu berzanzi lagi menu makan tang. Nasi dengan lauk pauk yang level kelasnya gengsinya itu tinggi. Begitu. Karena masyarakat itu berlomba-lomba untuk menyuguhkan suguhan lauk pauk yang terenak. Kita tahan dulu Pak sejenak. Kalau kita makan tradisi yang masih dipertahankan benar di sana. Tahan dulu karena bicara tentang makan-makan jadi agak lain juga nih tekan. Kita mempersilakan lewat yang satu ini. Ya, silakan. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV itu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afika Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216.
kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. Dengar Pandawa 103,9 dimanapun saja berada, FM. serta yang mengikuti di live streaming dan lain-lain channel yang kami sediakan. Kita berada di season terakhir. Namun sebelum nanti Pak Atma tamu kita pada hari ini akan menutupnya, barangkali Pak Atma bisa melanjutkan tadi apa yang ingin disampaikan dengan tradisi unik yang ada di Tambelan gitu. Ya, Pak Mastur melanjutkan tadi tradisi uniknya itulah peringatan Maulid Nabi itu. Ya, Itu seluruh rumah ibadah itu mendapat giliran. Itu memang diundi. Oh gitu pula. Diundi siapa? Memang kalau hari pertama itu 12 Rabiul Awal ya, ya. itu masjid raya. Masjid utamanya, Masjid raya. utama, masjid Ya. besarnya. Ya, Nah, setelah itu diundi. Hari kedua, ketiga dan seterusnya itu musala masjid Oh, itu surau masjid mana? 9 itu masjid dan musala. Ada Ya. musala juga. Musala surau. Surau sana sebutnya. Surau ya. Ya. Surau. Nah, itu dapat hari keberapanya. Ya, Dan itu sama pelaksanaannya hari pertama itu berzanji orang masyarakat mengantar dulang berisi bingke berendam itu goreng pisang Ah. ke surau. Ke surau itu. Surau atau masjid, Dan ya. bingkenya itu memang yang terenak lah. Ya, ya. Dan setebal mungkin lah mereka bikin. Pisang gorengnya pun khas. Pisang besar-besar. gorengnya pun, Saya ya. pernah makan itu. Ya. Ya. Jadi pisangnya memang pisang masak di batang. Ah, Sehingga luar memang biasa. manis, hanya dibelah dua, Ya, bukan betul. dibuat kipas gitu kan. Ya, dibelah dua memang. Itulah dicolet dengan bingke berendam. Gitu. Ya. Itu menu pagi. Ya. Nanti jam 3 itu sebelum ada sekali lagi datang lagi jemaah berjanji lagi di rumah ibadah surau itu, menunya lain lagi, menunya nasi dan lauk pauk. Ya. Ya, yang ini berlomba-lomba menyuguhkan yang terenak itu. Oh, Semua masyarakat itu yang maaf kalau yang tidak ada pun dia mengada-adakan. Berusaha untuk mengantar menjamu di hari Ya, peringatan untuk itu. mengantar dulang juga ke surau itu. Ya. Kalau tidak mengantar itu kayaknya apa gitu. Agak kurang rasanya. Iya. Ya. Itu jadi di sedapat mungkin diadakanlah untuk jangan sampai tidak ada dulang dari rumah dia yang diantar di surau. Bayangkan 3.000, 4.000 atau 5.000 sekarang dah penduduk Tambelan. Itu semua berpartisipasi. Semua berpartisipasi. Ya, sekitar 3.000 Ya, rumah ya. karena berpartisipasi di surau kawasan masing-masing. Ya, begitu. Ya, surau tempat tinggal masing-masing gitu. Ya, begitu. Itulah tradisi unik di Itu di tradisi samping. uniknya makan Ya. bingke berendam. Jadi memang tradisi Maulid Nabi, tradisi lah ya, peringatan Maulid Nabi dan berjanji itu ada tempat lain. Cuma uniknya seperti Iya. itu, bergiliran. Ya, itu ya, Zapin pun ada di hampir seluruh Ada. wilayah Ya. yang ada orang Melayunya, ada zapinnya. Tapi Tambelan punya yang berbeda, yaitu Berbeda. apa tadi Pak? Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Ya. Jadi menarik, Iya, pencipta betul. sarang laba. Dia pakai tali. Ya. Menciptakan sarang laba, Iya. dijalin sarang laba-laba dengan tarian itu. Ya, di Daik Dabu pun ada zapin. Karena dulu saya lagi kecil juga Ya. ikut penari zapin saja. Ya. Di Tapi kawasan Melayu di mana memang ada zapin, ya. zapin. Cuma Tambelan berbeda ya. Itu. Baik Fatma, kita tinggal beberapa menit aja lagi ya. Masih banyak sebetulnya yang ingin kita tanyakan ya tentang sejarah, lintasan sejarah yang cukup panjang dari sebelum Masehi. Nah, sampai nama Tambelan saja beberapa waktu kita membahasnya. Barangkali apa yang ingin Pak Fatma sampaikan sebagai kata penutup untuk tema ini bagi para pendengar dan khususnya para pemuda. Ya, memang saya sebelum closing statement ini, Ya, yang penting juga saya sampaikan bahwa setelah
dibubarkan oleh Belanda Kerajaan Riau Lingga 1913 itu. 1911 atau 1912? Ya 1912 ya. Ya 12 lah kita katakan ya. Iya. Dibubarkan setelah Sultan terakhir dimakzulkan itu kan. Yang sekarang menjadi nama dari kampus Stai Abdul Rahman itu. Ya, terus itu kan Belanda menjadi berkuasa penuh. Kan Residen Riau yang memegang kendali. Ya. Tambelan itu diberi status daerah otonom. Namanya Gemeenschap. Dulu dalam bahasa Belanda Gemeenschap. Gemeenschap, iya. masyarakat adat yang mengelola daerahnya berdasarkan kebiasaan adat di situ. Jadi penghasilan apa segala macam pajak-pajak di situ untuk Gemeenschap. Tidak ada setoran keluar itu. Maka zaman itu banyak Gemeenschap adat Tambelan itu membangun rumah camat Tambelan itu dan banyak sekali lah sekolah PGA, kantor macam-macam di Tambelan dibangun, jalan raya dibangun oleh Gemeenschap, termasuk rumah Gemeenschap, rumah adat Tambelan di sebelah gedung daerah. Itu dari itu karena itu otonomi tadi itu. Iya. Dibangunkan sebelah rumah residen. Waktu itu kan rumah residen Riau kan yang sekarang jadi kediaman gubernur. Gedung daerah itu. Makanya di Tambelan itu saya dengar ada yang disebut orang kaya Tambelan ya. Datuk Kaya. Datuk Kaya Tambelan karena memang banyak orang kaya memang di situ ya. Bukan, Datuk Kaya itu nama. Ya. Memang ya Datuk dia kaya lah. Karena tadi ya. Ya, dia kaya lah. Membuat dia kaya. Tapi bukan karena dia kaya harta, tapi gelar Datuk Kaya itu untuk kepala daerah itu. Tapi memang kaya lah, Pak. Ya, karena jabatan itu dia kaya lah. Dan dia itu orang yang paling hebat lah di situ. Oh, ya gitu. Dia Datuk Kaya ex officio, ketua Gemeenschap. Sampai wafatnya. Wafat. Ya. Nah, tahun 60-an itu masih ada surat-surat Gemeenschap itu. Oh, gitu. Wah, gitu. Itulah salah satu asetnya di sebelah gedung daerah. Jadi anak-anak generasi muda Tambelan memang harus memahami perjalanan sejarah daerahnya yang kecil itu. Bahwa kecil, zaman dulu itu sudah ada kebesaran. Walaupun kecil tapi sudah besar. Iya. Perannya besar. Perannya itu besar. Nah, jadi sekarang dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang juga pesat ini harus lebih besar lagi mestinya peran-peran itu. Zaman dulu ratusan tahun lagi sudah memberikan kontribusi peran yang besar terhadap daerah kan, maka sekarang tidak boleh kalah ya. Jadi memang itu pesan atau kata penutup dari tamu kita, narasumber kita pada hari ini, bahwa Tambelan dalam lintasan sejarahnya dengan waktu yang cukup panjang sudah memberikan kontribusi sumbangan besar, tidak hanya bagi Kepri sebetulnya, tapi juga bagi bangsa Indonesia ya. Dan tentu saat ini kita harus mengambil semangat itu untuk memberikan kontribusi yang besar juga bagi Kepri dan juga bagi Indonesia dan juga mungkin bagi dunia budaya. Gitu. Ya, demikian tadi ini para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Ya, terima kasih Pak Atma sudah hadir di studio, dan ini adalah suatu ide dan semangat baru untuk para generasi muda dan bagi kita semua. Ya, ternyata di Ceruk walaupun kecil mempunyai peran besar, walaupun jauh tapi ternyata dekat dengan budaya dan di hati kita semua. Maka kita harus banyak mengambil ibrah atau pengajaran dari lintasan sejarah dan tradisi ini. Demikian saja ya, terima kasih kami ucapkan pada semua, pada narasumber, pada yang berpartisipasi pada hari ini, dan juga pada semuanya. Sampai berjumpa dalam program Sudut Mata Kilasan berikutnya dalam tema dan narasumber yang berbeda. Semoga ada manfaatnya. Dari saya Mas Nur Tahir cukup sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Mas Tur, Radio Pandawa. Mohon maaf kepada pendengar dan pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.
Alhamdulillah, tak terasa waktu kita di program Sudut Mata pagi ini harus berakhir. Banyak sekali ilmu, inspirasi, dan pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perbincangan bersama Dr. Atmat Dinata, MPD, tentang tambelan dalam lintasan sejarah dan tradisi. Semoga apa yang telah dibagikan beliau dapat menambah wawasan kita semua dan menumbuhkan rasa cinta terhadap sejarah dan budaya daerah kita. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber kita yang luar biasa dan juga kepada seluruh mitra Pandawa yang telah setia mendengarkan di 103,9 FM radionya Tanjung Pinang. Sampai jumpa di edisi berikutnya program Sudut Mata, tentu dengan kisah dan tokoh inspiratif lainnya. Kami semua mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.